Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku di pertemuan ke-10 Matematika Keuangan. Di video ini, aku akan membahas tentang amortisasi hutang dan dana pelunasan. Apa sih amortisasi hutang itu? Amortisasi hutang menunjukkan pembayaran angsuran hutang yang merupakan pelunasan pokok dan sisanya untuk pembayaran bunga. Untuk mengetahui besaran amortisasi hutang dan bunga untuk setiap periode pembayaran, kita perlu menyusun skedul amortisasi untuk N masa kredit tertentu. Mengingat penyusunan skedul amortisasi hingga periode N secara manual memerlukan waktu cukup lama, terlebih lagi jika N-nya besar, kita perlu menemukan cara lain yaitu dengan persamaan PV sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I kali A. Amortisasi hutang untuk anuitas di muka. Penyusunan skedul amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan untuk anuitas biasa, kecuali untuk periode pertama. Jika pada anuitas biasa, angsuran pertama sebagian digunakan untuk membayar bunga dan sisanya untuk amortisasi hutang, sedangkan pada anuitas di muka, seluruh angsuran pertama adalah untuk amortisasi hutang, karena belum adanya biaya bunga yang timbul mengingat pembayaran dilakukan pada hari pertama dengan T sama dengan 0. Selanjutnya ada pembiayaan kembali pinjaman. Sering kita jumpai dalam perjanjian KPR atau yang lainnya menggunakan angsuran bahwa tingkat bunga tidak bersifat tetap atau fix, tetapi bersifat mengambang atau floating. Yang dimaksud tetap adalah sekali ditetapkan di awal akan berlangsung seterusnya hingga angsuran berakhir. Yang dimaksud dengan mengambang adalah akan dievaluasi pada periode tertentu, misalnya setahun sekali. Jika ternyata ada perubahan tingkat bunga yang digunakan, karena sistemnya mengambang, skedul amortisasi baru harus dibuat untuk angsuran-angsuran yang tersisa. Penyesuaian tingkat bunga ini akan menyebabkan perubahan besar angsuran bulanan dan amortisasi utang per periode. Contohnya, seorang eksekutif muda yang mengambil KPR 300 juta rupiah ternyata pada tanggal 1 April 2004 tidak jadi melunasi kreditnya. Ini dikarenakan tingkat bunga KPR diturunkan dari 18% menjadi 15%. Setelah perundingan alot antara dia dengan pejabat bank menyusul adanya penurunan tingkat bunga pasar yang cukup signifikan. Berapa besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir pada masa KPR-nya? Saldo KPR setelah 36 kali angsuran sama dengan 152 juta 592.193,50 rupiah. Jika tingkat bunga menjadi 1,25% per bulan, maka angsurannya A sama dengan 152.592.193,50 rupiah per 1 min 1 plus 0,0125 pangkat min 24 per 0,0125 sama dengan 7.398.683,98 rupiah. Lalu bagaimana jika ternyata pejabat bank tidak bersedia menurunkan tingkat bunga walaupun beberapa bank lain sudah menurunkannya? Sebaiknya eksekutif tadi memohon pinjaman dari bank lain yang tingkat bunganya hanya 15% per tahun untuk melunasi KPR-nya karena lebih meringankan dan tidak ada denda karena pelunasan lebih cepat dan diasumsikan tidak ada biaya lain untuk mengurusi pinjaman baru. Hal ini yang disebut sebagai refinancing loan. Selanjutnya ada dana pelunasan. Ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang adalah suatu kebiasaan yang baik jika juga bijak untuk mengumpulkan secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana tersebut disebut dana pelunasan atau sinking fund. Dana pelunasan digunakan untuk membayar utang, untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo, untuk dana penggantian mesin yang usang, dan dana pembelian peralatan baru dan lainnya. Metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Jumlah utang yang diakumulasikan dalam dana ini pada akhir periode harus menjadi sebesar total pokok utang yang harus dibayar. Sementara itu, sebelum utang itu jatuh tempo, hanya bunga yang dibayarkan secara periodik pada tanggal-tanggal yang sudah disepakati kepada bank atau kreditor.
Perbedaan antara jumlah dana pelunasan dan pokok utang pada suatu saat tertentu disebut nilai buku utang. Ini dimungkinkan terjadi, akan tetapi jumlah pembayaran tahunan yang harus dilakukan peminjam atau debitur karenanya adalah jumlah untuk anuitas, dana pelunasan, dan bunga periodik. Selanjutnya ada perbandingan metode amortisasi dan dana pelunasan. Jika ada beberapa alternatif untuk meminjam uang, kita perlu membandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat memilih yang paling murah. Peminjam harus memilih metode yang memberikan pengeluaran periodik terendah. Dengan metode amortisasi, pengeluaran periodik adalah sama dengan besar pembayaran angsuran per periode, sedangkan dengan metode sinking fund, pengeluaran periodik adalah jumlah pembayaran bunga dan setoran untuk sinking fund. Sekian penjelasan materi dari saya. Kita ketemu lagi di pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku di pembahasan latihan soal amortisasi hutang dan dana pelunasan. Langsung saja kita mulai ya. Soal pertama, sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah dilunasi dengan angsuran pembayaran yang sama besar setiap bulannya selama 10 tahun. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah J12 sama dengan 12%, berapa saldo pinjaman setelah angsuran ke-60? Diketahuinya PV sama dengan 20 juta rupiah, N sama dengan 10 tahun dikali 12. 12 ini didapat karena dibayarnya setiap bulan ya teman-teman, sama dengan 120. I sama dengan 12% dibagi 12 sama dengan 1% sama dengan 0,01. Jadi, A sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Sama dengan 20 juta rupiah per 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 120 per 0,01. Sama dengan 286.941,90 rupiah. Setelah angsuran ke-60, sisa angsuran atau N adalah 60, sehingga PV sama dengan 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 60 per 0,01 kali 284.941,90 rupiah sama dengan 12.899.484,13 rupiah. Lanjut soal kedua. Seorang pedagang eceran memutuskan untuk membeli sebuah motor untuk kelancaran usahanya seharga 12 juta rupiah secara kredit. Pedagang tersebut mendatangi perusahaan pembiayaan dan mengatakan ingin mengangsur selama 10 bulan masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Jika perusahaan tersebut mengenakan bunga 21% per tahun, berapa uang muka yang harus dibayarkan pedagang tersebut? Diketahuinya adalah A sama dengan 1 juta rupiah, N sama dengan 10, I sama dengan 21% per 12. Ini dibagi 12 karena 21%-nya itu masih per tahun, sedangkan pembayarannya dilakukan per bulan. Sama dengan 1,75% sama dengan 0,0175. Sehingga PV sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I dikali A. Sama dengan 1 min 1 plus 0,0175 pangkat min 10 per 0,0175 dikali 1 juta rupiah sama dengan 9.101.222,91 rupiah. Jika uang muka yang harus dibayarkan sama dengan 12 juta dikurang 9.101.222,91 rupiah sama dengan 2.898.777,09 rupiah. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta rupiah selama 15 tahun.
Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 sama dengan 20%. Atau peminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 sama dengan 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga J1 sama dengan 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Pertama, kita hitung dulu dengan metode amortisasi. Diketahuinya PV sama dengan 180 juta, N-nya sama dengan 15, I sama dengan 20% atau sama dengan 0,2. Jadi angsurannya sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Sama dengan 180 juta rupiah per 1 min 1 plus 0,2 pangkat min 15 per 0,2. Sama dengan 38 juta 498.781,57 rupiah. Lalu selanjutnya dengan metode dana pelunasan. Bunga periodiknya sama dengan 18% dikali 180 juta rupiah sama dengan 32.400.000 rupiah. Setoran dana pelunasannya diketahui FV sama dengan 180 juta rupiah, N15, I sama dengan 16% atau sama dengan 0,16. Jadi angsurannya sama dengan FV per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Sama dengan 180 juta rupiah per 1 plus 0,16 pangkat 15 min 1 per 0,16. Sama dengan 3.484.353,92 rupiah. Jadi total pengeluaran tahunannya sama dengan 32.400 ditambah 3.484.353,92 rupiah sama dengan 35.353.353,92 rupiah. Jadi alternatif pelunasan yang lebih murah adalah metode dana pelunasan yaitu 35.884.353,92 rupiah. Selanjutnya soal keempat, pinjaman sebesar 1,5 miliar dapat dilunasi dengan dua cara, yaitu dengan mengangsur tahunan selama 10 tahun dengan J1 sama dengan 16%, atau dengan cara membayar bunga sederhana 12% setiap tahun dan menyetor dana ke bank itu untuk dana pelunasan setiap tahun selama 10 tahun. Untuk setoran tersebut, sudah tentu akan diberikan bunga. Berapa besar bunga tabungan J1 yang membuat kedua alternatif sama menariknya? Kita hitung dulu dengan amortisasi hutang. Diketahuinya PV sama dengan 1,5 miliar, N-nya sama dengan 10, I sama dengan 16% atau sama dengan 0,16, dan angsurannya sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I sama dengan 1,5 miliar per 1 min 1 plus 0,16 pangkat min 10 per 0,16 sama dengan 310.351.627,6 rupiah. Pengeluaran tahunan untuk angsuran adalah sebesar 351.651.624,6 rupiah. Lalu kita bandingkan dengan metode dana pelunasan, yaitu bunga setiap tahun sama dengan 12% dikali 1,5 miliar sama dengan 180 juta rupiah. Untuk membuat sama menariknya, setoran dana untuk dana pelunasan harus 310.351.624,6 rupiah dikurang 180 juta rupiah sama dengan 130.351.624,6 rupiah. Jadi FV sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I kali A sama dengan 1,5 miliar per 130 juta
Rp351.642,6 sama dengan 1 plus I pangkat 10 min 1 per I. Dan dengan trial and error, kita akan mendapatkan I sama dengan 3,08%. Jadi tingkat tabungan J1 yang dapat membuat kedua metode sama menariknya adalah 3,08%. Soal terakhir, sebuah pinjaman dilunasi dengan mencicil setiap bulan sebesar Rp3.603.703,98 dengan J12 sama dengan 18%. Jika saldo pinjaman setelah 1 tahun adalah Rp192.126.968,7, berapakah besar pinjaman awal? Diketahuinya PV sama dengan Rp192.126.968,7. Angsurannya Rp3.603.703,98. I-nya sama dengan 18% dibagi 12 sama dengan 1,5%, sama dengan 0,015. Jadi, N-nya sama dengan min log 1 min PV kali I per A dibagi log 1 plus I, sama dengan min log 1 min 199.126.968,7 rupiah dikali 0,015 dibagi 3.603.709,8 rupiah per log 1 plus 0,015 sama dengan min log 0,2003 dibagi log 1,015 sama dengan 108. Jadi pembayaran angsuran sudah 12 kali sehingga awalnya N sama dengan 108 ditambah 12 sama dengan 120. Besarnya pinjaman awal PV sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I dikali A sama dengan 1 min 1 plus 0,015 pangkat min N per 0,015 dikali 3.603.703,98 rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.